Kalau ormas diberi tambang itu memang agak sedikit kontradiktif sebetulnya. Ya, kita juga melihat bahwa masalah pertambangan itu masalah yang Ya, kita parkir lagi di Istana. Balik lagi di podcast Jurnalis and Content Creator. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial. Beliau adalah Ketua Umum Fox Point Indonesia, Bapak Yohanes Handoyo Budi Setiati. Halo Pak, apa kabar Pak? baik. Makasih loh Pak ya udah mampir ke studio kita. Iya. Panggilannya Pak Yohanes, Pak Handoyo atau siapa? Handoyo. Pak Handoyo, oke. Fox Point, apa sih Pak panjangannya Fox Point itu? Fox Point itu dari kata Vox Populi Institute Indonesia. Point itu diambil dari Populi, institutnya in point. Gitu. Jadi Fox Point Indonesia itu lebih singkat untuk daripada Vox Populi Institute Indonesia. Tapi memang Fox Point ini lahir sebagai organisasi kader, sebagai organisasi yang berbasis keagamaan Katolik kita, untuk mengkader, untuk melatih teman-teman umat Katolik yang ingin berpartisipasi di dalam politik. Vox Populi, artinya apa itu Pak? Kalau bisa bahasa Indonesia? Kita suara populi kan rakyat ya, suara rakyat. Kita ingin bahwa apa yang kita suarakan adalah suara dari bawah, suara dari rakyat. Berarti ini jatuhnya itu seperti organisasi apa sih Pak Handoyo? Kami ormas Katolik. Ormas Katolik ya? Kita ormas Katolik, jadi ormas berbasis keagamaan, ya, Katoliknya itu. Tapi kita lebih kepada sosial, politik, dan kemasyarakatan, kebangsaan. Sudah berapa lama Pak ormas ini berdiri? Kita lahir 12 Maret 2016. 2016. Berarti udah jalan 8 tahun. 8 tahun gitu. Alasannya apa sih Pak mendirikan ormas tersebut? Apakah Pak Yohanes masuk salah satu pendirinya atau ada? Salah satu pendiri. Saya salah satu pendiri dari sekitar 26 atau 27 orang. Pertama adalah kita melihat partisipasi umat di dalam, katakanlah saja sederhana, mengikuti pemilu. Itu kan hak konstitusi kita, jarang yang dipakai. Teman-teman lebih banyak suka piknik karena hari libur kan itu. Ya, itu. Yang kedua adalah bahwa kadang-kadang kita tanpa kita sadari, calon-calon legislatif Katolik itu banyak sekali. Tetapi begitu selesai pemilu, kita lihat hasilnya minim sekali. Maksudnya hasilnya apa tuh? Hasilnya itu ya orang-orang yang berhasil mau menjadi anggota legislatif di nasional, DPR, atau di provinsi, atau di kota kabupaten, itu kecil sekali. Yang menang banyak nggak sih Pak kalau selama ini? Yang mendaftar banyak, tapi yang berhasil sedikit. Yang masuk dewan? Yang masuk dewan itu sedikit sekali. Nah, tentu saja ini punya beberapa faktor. Faktornya yang pertama adalah daerah pemilihan. Di daerah pemilihan itu biasanya kan kita punya kekuatan. Katakanlah kekuatan kita 6.000 untuk bisa menggolkan ya orang untuk jadi, itu butuh 6.000 suara. Kita punya itu. Tetapi 6.000 ini dibagi oleh 3 atau 4 orang. Akhirnya ya nggak kemana-mana. 6.000 itu dibagi, ini kan akhirnya kita gagal. Nah ini yang kita pikir perlu mengorganisir, membuat satu sistem, membuat sebuah strategi, dan itu tidak bisa kalau kita hanya bicara saja, tetapi kita masuk ke dalam sistem itu. Maka lahirlah Fox Point Indonesia. Jadi Fox Point ini juga sebagai upaya pengkaderan kader
Katolik. Betul. Khususnya di bidang politik. Khususnya di bidang politik kebangsaan. Sebelumnya udah ada belum sih Pak lembaga serupa atau ini di khusus Katolik ini baru pertama Pak Yohanes? Menurut yang kita ketahui, saya rasa baru pertama ini. Ada yang mirip waktu itu, namanya Forum Masyarakat Katolik Indonesia, FMKI. Tetapi FMKI hanya sebatas trade organization, organisasi nampan, organisasi sebagai rumah bersama menampung kegiatan-kegiatan dari ormas-ormas Katolik. Dan itu rasanya masih jauh menjawab problematik yang terjadi seperti yang saya uraikan tadi. Okay. Pak Yohanes, berbicara soal peran politisi-politisi Katolik ya dalam pemilu. Pak Yohanes melihatnya semakin tahun semakin bertambah atau stagnan Pak jumlahnya? Saya melihat up and down ya. Up and down itu ada satu periode di mana sedikit sekali, tapi ada periode yang agak lumayan. Periode kemarin ini agak lumayan dibandingkan sebelumnya di 2014. Ya 2019 agak lebih lumayan sedikit. Yang ini saya belum tahu persis, tetapi lebih banyak sedikit yang saya lihat. Lebih meningkat ya. Meningkat. Masih jauh di bawah harapan nggak Pak jumlah? Masih jauh di bawah harapan. Dan potensi kita kalau kita betul-betul mau taat asas, taat aturan, ya rasanya jauh lebih daripada itu. Idealnya perlu berapa caleg-caleg Katolik sih Pak dalam suatu wilayah gitu? Kalau menurut Pak Kalau saya hanya melihat kita, karena Katolik ini kan hanya sekian persennya, hanya 8,9 juta kira-kira untuk seluruh Indonesia, hanya sekitar 3%. Yang kita inginkan adalah mereka dapat menjadi wakil-wakil rakyat di dalam satu kawasan, katakanlah itu ada 50 orang ya, anggota DPRD misalnya, paling tidak 2 atau 3 orang itu cukup. Ada orang Katoliknya? Ada orang Katoliknya, karena biarkan mereka menjadi terang dan garam. Kalau garamnya terlalu banyak juga percuma kan, asin sekali. Ya. Kalau terang juga keterangan. Keterangan. Gitu ya. Jadi kita betul-betul kita ingin ikut serta, berperan serta, aktif membangun bangsa ini. Karena kalau kita lihat dari sejarah kita, umat Katolik ini juga menjadi pejuang yang betul-betul 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya kan banyak sekali pahlawan-pahlawan kita yang gugur itu dari teman-teman Katolik. Pak Yohanes, mungkin kita pengen tahu juga nih latar belakang Pak Yohanes juga kan sekarang kan bergelut di bidang politik nih. Alasannya apa sih Bapak pengen terjun ke politik gitu kalau boleh tahu? Saya dari kecil, waktu saya sekolah, itu bidang yang saya geluti adalah bidang pendidikan kewarganegaraan. Belum pernah loh pendidikan kewarganegaraan 10 di rapot itu saya. Belum pernah ada. Dan karena saya betul-betul dulu bacaan saya itu perang Diponegoro, perang Padri, ya sejarah-sejarah yang Minangkabau, itu membuat kecintaan terhadap bangsa ini berkobar di saya. Justru muncul nasionalismenya dari situ, Pak? Dari situ. Kemudian setelah itu saya lebih SMA, saya lebih ke jurusan sosial, karena ada Paspal, ada sosial budaya, dan saya ke sana. Kemudian di perguruan tinggi kebetulan saya ikut pengkaderan untuk perjuangan kita orang-orang Kristiani, ya seperti itu, dan menjadi ya aktivis lah tahun 78, tahun 78, 77, 78, di mana dulu terjadi sedikit gonjang-ganjing pada pemerintahan era Soeharto. Itu saya sudah mulai menjadi aktivis di UGM. Ya. Pak, mungkin ada sosok yang menginspirasi Pak Yohanes saat itu untuk turun ke politik? Saya orang hukum. Sosok yang paling ideal pada saat itu adalah Yap Thiam Hien. Ya, pengacara yang tidak kenal mundur, walaupun miskin, tapi dia menyuarakan kebenaran. Itu kebanggaan saya pada saat saya menjadi mahasiswa. Gitu.
Mungkin ada dorongan juga Pak dari keluarga ya? Atau ini murni dari hati ingin Pak Yohanes ingin terjun Keluarga politik? saya membebaskan saya untuk mau jadi apa aja, asal jadi Oh, orang yang baik, gitu ya. iya, iya. Itu aja. Oke. Pak, mungkin Bapak kan udah lama nih ya di bidang Ya. politik, mungkin aktif juga di mahasiswa. Perbedaannya apa sih Pak? Perjuangan politik di masa lalu dan saat ini gitu, menurut Pak Yohanes? Kalau saya pikir ya setiap masa ada orang-orangnya dan setiap orang ada masanya, gitu. Jadi saya melihat ya inilah politik. Tapi makin ke sini memang lebih kompleks ya. Memandang politik itu tidak hanya bisa hitam putih, tidak bisa kita ramal begitu. Wah, nanti akan terjadi begitu, enggak. Dan makin ke sini memang makin banyak variasinya. Dan itu kita belajar. Menarik sebetulnya. Apakah memang mesti harus masuk ke parpol Pak untuk terjun politik? Saya orang yang tidak mau masuk ke parpol. Loh, kenapa Pak? Kenapa? Karena kalau parpol, perjuangan saya adalah perjuangan parpol. Perjuangan saya nilai saya sangat sempit. Hanya di sebuah parpol yang tentu punya ideologi, landasan berpikir dan lain sebagainya. Itu ini. Dan kalau sekarang saya adalah orang yang bebas. Saya hanya menjadi anak bangsa, salah satu anak bangsa yang melihat secara keseluruhan. Saya tidak pernah mendapat indoktrinasi untuk bersuara parpol saya atau ini, tidak. Yang saya perjuangkan sekarang adalah landasan-landasan Christianity saya. Jadi kesetaraan, bagaimana memperjuangkan kebangsaan, bagaimana memperjuangkan tidak ada diskriminasi, toleransi, itu adalah perjuangan-perjuangan global yang saya miliki. Tapi tawaran masuk parpol pasti ada dong Pak selama ini, sebelum-sebelumnya. Saya pernah masuk parpol. Oh iya. Saya pernah masuk parpol tapi umurnya tidak sampai setahun. Mungkin hanya 4-5 bulan. Karena saya melihat setelah itu, bukan panggilan saya ini untuk masuk ke parpol. Itu saja. Oke. Pak Yohanes kan bicara soal Fox Point pasti identik dengan kepengurusan Pak ya. Kalau boleh tahu berapa sih Pak total pengurus di Fox Point? Masing-masing kita punya Dewan Pimpinan Nasional hampir 100 orang. 100 orang? Itu pengurus Pak? Pengurus 100 orang. Kan kita punya Dewan Pengawas, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, kemudian dengan pengurus harian dan yang di bawah. Kalau provinsi sekitar 30 orang sampai 40. Kalau tingkat wilayah itu kota kabupaten ya sekitar 20 orang. 20 orang. Ya. Di mana saja Pak wilayahnya? Kita ada di 29 provinsi yang sudah ada Fox Point ini. Belum semua berarti Pak ya? Belum. Ini berarti ada rencana ya, untuk pengembangan. Apalagi dengan bertambahnya Papua menjadi 6 provinsi, wah kita baru punya 2 atau 3 ya. 2 atau 3 ya. Sebentar lagi akan 3 atau 4. Pak, syarat untuk ikut atau ambil bagian dari Fox Point apa sih, Pak Yohanes? Syaratnya adalah cinta terhadap bangsa ini. Ya. Kedua, kita ingin tidak berpikiran sempit. Kita ini sebagai orang Katolik harus berpikir secara global. Bahwa Indonesia perlu ditata oleh semua anak bangsa. Dan tidak sebagai Foxian, kalau saya katakan sebagai Foxian, semua orang adalah merupakan sahabat. Jadi Fox adalah sahabat bagi semua orang. Ini dulu. Kalau ini tidak bisa, kalau kita masih melihat, oh kalangan di sana adalah kalangan radikal, misalnya ini, mohon maaf, kami ingin tidak seperti itu. Kami ingin melihat semua anak bangsa adalah sahabat kita. Salah satu contoh, bagaimana dalam pergaulan, kalau kita mau menegur seseorang, dan kita bukan kawannya, enak nggak menegur? Nggak enak kan? Sungkan. Tapi kalau kita sudah menjadi sahabat, menegur sahabat, jauh lebih enak. Ya. Walaupun tegurannya kadang-kadang nggak enak ya untuk didengar, tapi
kita harapkan sahabat itu bisa menerima. Kalau dia bukan apa-apa, siapa lu? Gitu. Sudah malah terjadi baku hantam nanti. Itu aja. Yang sederhana sekali dalam ilmu pergaulan kan sederhana sekali. Ya, itu saja. Tapi harus ada orang Katolik Pak yang ikut di Fox Point. Iya, karena kita organisasi masyarakat atau ormas kita adalah berbasis agama Katolik, maka siapapun yang masuk dalam kepengurusan dia harus beragama Katolik. Ya. Pak, mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu. Mungkin siapa sih Pak tokoh-tokoh terkenal yang sekarang bergabung di Fox Point selain Pak Yohanes lah tokohnya. Mungkin ada lagi. Kami punya ketua Dewan Penasehat adalah ketua atau kepala BSSN, Bapak Hinsa Siburian. Oh, beliau juga Letnan Jenderal, ketua Dewan Penasehat kami. Kemudian salah satunya Pak Sofyan Wanandi. Pak Sofyan Wanandi kan semua orang tahu lah, ya, pejuang angkatan 66 yang gigih, ya. Kemudian banyak yang kita punya. Pak Sudrajat Jiwandono. Kakak iparnya Pak Prabowo ya? Kakak iparnya Pak Prabowo ada di kami juga. Ya. Apalagi Pak Gustaf Irianto, itu Kabindanya Papua, itu Jenderal Bintang 2. Hinsa Panjaitan juga Pak ya? Hinsa Panjaitan dari Demokrat juga, ya. Pak, Fox Point ini kan organisasi masyarakat Katolik. Selama ini minat orang Katolik terjun ke politik menurut Pak Yohanes maka sudah bagus. Saya itu beberapa kali kalau dipanggil rapat, dan itu kalau untuk urusan politik itu ya lu lagi. Jadi memang masih menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana memberikan penjelasan bahwa politik itu bukan sesuatu yang kotor. Karena banyak sekali ibu-ibu ngomong sama anaknya juga demikian. Jangan politik kotor begini. Aduh. Ya, sehingga anaknya juga begitu dengar politik dia menjauh, malas. Apalagi kaum milenial sekarang kan sudah cuek dengan hal seperti itu. Nah, ini yang menjadi tugas kita bersama. Bagaimana mengedukasi umat Katolik untuk ayo kita berperan serta, bahwa pendidikan politik itu sangat penting karena ini merupakan hak dasar kita, hak yang diberikan oleh konstitusi untuk bersama-sama membangun dan berkewajiban membangun negara. Mungkin apakah peran gereja juga dibutuhkan Pak untuk mendorong umat? Peran gereja sekarang jauh lebih advance dibandingkan 15-20 tahun yang lalu, ya. Peran dalam arti kata hierarki dan sebagainya dalam mendorong, memberikan komen-komen tentang itu tadi, sosialisasi. Itu sekarang jauh lebih masif. Para hierarki, pastor lebih berani untuk berbicara. Oke. Pak, untuk kegiatan ke depan apa mungkin rencana dari Fox Point? Mungkin ada target yang masih ingin dicapai Pak dari Fox Point sendiri? Kalau kegiatan yang paling dekat itu di bulan Agustus, kami mengadakan dialog nasional yang kedua. Dialog nasional yang pertama kita selenggarakan sebulan yang lalu. Itu jadi dalam pemerintahan sekarang sampai ke pemerintahan Pak Prabowo nanti 20 Oktober. Transisi Pak. Transisi. Kita tidak mengatakan transisi karena ini kan berkelanjutan gitu kan. Tapi ada masa di mana pemerintah yang lama memberikan petunjuk, memberikan semua kepada calon pemerintah yang baru. Nah, di sini peran kami adalah memberikan suara-suara rakyat yang kita ketahui. Dialog nasional yang pertama kami munculkan mengenai masalah human trafficking. Bagaimana sekarang ini pencari kerja yang dijadikan macam-macam, ya, budak seksual dan sebagainya. Yang kedua adalah mengenai Omnibus Law, ketenagakerjaan. Bagaimana suara dari para pekerja, ya, mengenai undang-undang ketenagakerjaan.
Dan yang selanjutnya mengenai masalah pendidikan. Hmm. Pendidikan untuk teman-teman yang ada di 3T. Kemarin dari pulau dari mana ya? Mentawai. Kemarin dari Mentawai kita datangkan mantan bupati untuk berbicara daerah terdepan, terluar dan terpinggirkan itu bagaimana menghadapi masalah-masalah pendidikan. Yang nanti di tanggal 3 Agustus semoga ini bisa jadi, kami menghadirkan mengenai stunting. Bagaimana masalah stunting secara nasional ini dihadapi oleh kita semua. Dan bagaimana nanti tindakan-tindakannya, yang apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Jadi ini merupakan informasi-informasi yang kita kemas tidak melalui jalur birokrasi. Kita langsung bersuara, karena itu nanti kan ke YouTube dan sebagainya. Mudah-mudahan ditanggapi oleh pemerintah yang baru. Pak, berarti kalau tadi sempat menyinggung soal isu pendidikan dan ketenaga kerjaan, berarti isu-isu terkini seperti tapera. Saya setuju pada pandangan kita serahkan semua nanti pada pemerintah setelah mendapatkan masukan-masukan dari kita. Tapera bagi kita adalah sesuatu yang maksudnya baik dari pemerintah, tetapi belum matang. Masih banyak kelihatan sekali. Seperti misalnya, kalau saya dipotong uang saya untuk perumahan, tapi saya tidak tahu nanti saya akan dapat rumah di mana, yang bentuknya sudah pensiun pada masa pensiun kan. Nah, satu, kedua, apa yang kita iur sepanjang saya hidup, katakanlah nanti 30 tahun lagi saya pensiun, katakan. Tidak jelas, karena uangnya tidak mungkin untuk membeli rumah. Sekarang saja tidak mungkin, apalagi 30 tahun mendatang. Hal-hal seperti itu belum tersosialisasi. Jadi mohon nanti kita juga ingin pemerintah betul-betul mendalami dan mensosialisasikan kepada para pekerja. Karena ini menjadi keresahan para pekerja. Juga para pengusaha. Karena kita lihat Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak keras. Ya, mereka dibebani 0,5% tanpa tahu, loh akan apa ini dengan 0,5% ini dan kemana uangnya. Juga ini yang nanti akan kita ingin ingatkan kepada pemerintah. Cuman pesan saya selalu adalah jangan kita frontal, kita memaki-maki, tapi tidak menemukan jalan keluar. Ini tidak akan baik untuk bangsa kita. Bangsa kita perlu saling belajar, saling dapat menerima kritik, tapi tolong kita tetap menjadi bangsa Timur yang selalu kita banggakan menjadi bangsa yang ramah, ya, bukan bangsa yang marah. Itu saja. Pak Yohanes, melihat ini kan Pak Jokowi juga sudah mendekati akhir ya. Selama 10 tahun kepemimpinan beliau, kira-kira apa yang Bapak lihat gitu? Saya melihat Pak Jokowi adalah Bapak infrastruktur. Mendekatkan yang jauh. Bayangkan aja. Kalau kita lihat kemana-mana, ke Jawa. Ya. Dulu ke Jawa itu dari Jakarta ke Semarang katakanlah. Itu 8-9 jam. Mungkin bisa lebih ya Pak ya? Bahkan bisa lebih, apalagi kalau macet. Sekarang 3,5-4 jam, ya kalau jalan biasa-biasa 5 jam. Ya. Kecil, itu aja contoh kecil. Banyak masih jalan-jalan yang di ini. Terlepas dari bahwa ada yang berhasil dan yang tidak berhasil, sebagai manusia kan hal yang harus kita terima. Ya, saya melihat itu saja. Saya tidak mau merambah kemana-mana, ya, tapi mari kita menghargai. Ya. Kita boleh mengkritik, pasti ada hal-hal yang perlu dikritik. Ya. Tetapi ingat, kalau kritik itu disampaikan di ruang publik, bagi saya sebagai orang Jawa kurang elok. Saya lebih suka kita datang, kita bicara dari hati ke hati, ya. Apa yang kita tidak setuju kita sampaikan, tapi kita juga harus perlu juga mendapatkan pemahaman. Mungkin juga salah pemikiran. Itu hal yang wajar kok dalam setiap komunikasi selalu demikian. Itu saja.
Kalau dari segi bidang lain Pak seperti ekonomi dan penegakan hukum, Bapak melihatnya apakah sudah bagus atau memang ada yang kurang nih selama 10 tahun ini? Kalau penegakan hukum memang perlu pembenahan yang agak menyeluruh. Ya, kita tidak bisa pungkiri lah dalam hal ini. Siapapun merasakan kok. Ya. Bidang ekonomi ini tidak hanya Indonesia. Ketergantungan kita pada dunia sangat besar. Ya. Apa yang katakanlah yang menjadi kehebohan itu adalah nikel misalnya. Ya, masalah nikel. Hilirisasi. Iya, hilirisasi dan sebagainya. Itu adalah percaturan ekonomi antar bangsa. Ya. Kita tidak bisa menyalahkan belait kita saja. Ya. Pak Jokowi mungkin lebih melihat secara skalanya lebih internasional. Ya. Dia melihat kelemahan dan kekuatan kita. Ya. Ya, kita ingin nilai tambah itu ada di Indonesia. We want added value to exist in Indonesia so that there is income for the state, taxes, opening job opportunities in Indonesia, and most importantly, we can really enjoy the added value. Demikian juga, saya juga tahu bahwa ada yang tidak setuju. Dan banyak itu. Di internal pemerintah sendiri juga ada, Pak, ya? Di internal pemerintah sendiri juga demikian. Tapi marilah, dengan semangat kita mau memajukan negara ini, siapapun, ya, baik itu Pak Jokowi maupun jajarannya, ayolah kembali ke kita masing-masing waktu menerima jabatan. Waktu menerima jabatan, kita ini kan amanah. Ini adalah tugas mulia bagaimana mendorong kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Dan itu salah satu tugas yang dibebankan oleh konstitusi kita. Nah, kalau kita semua pejabat tahu itu, ya, tahu sumpah jabatannya, saya rasa akan jauh lebih baik. Tapi yang sekarang terjadi kan berbeda gitu. Banyak hal yang ya korupsi pun berjamaah misalnya, kan? Itu saja yang kita harus perbaiki. Mudah-mudahan saya menaruh harapan yang sangat besar dengan Pak Prabowo dalam hal ini untuk menjalankan pemerintahan ke depan. Ya. Dan saya yakin sekarang pun tim Pak Prabowo sedang mati-matian untuk melihat secara keseluruhan bagaimana program makan siang. Ya, itu saja sudah kemana-mana disalahartikan, disalah ini, diserang, di ini. Nah, sekarang sedang ditata. Bukan program makan siang, adalah program perbaikan gizi. Ya, sudah mulai kan. Mungkin tidak hanya sekali untuk program makan ini. Mungkin harus 2 kali. Tapi kuat nggak? Ya. Nah, kemungkinan ini kita kaji. Fox juga mengkaji seperti itu. Fox mulai dari stunting. Stunting itu saya ingat Pak Prabowo dalam buku yang tahun 2012 atau 2011. Itu sudah bicara mengenai masalah stunting. Paradoks Indonesia, buku yang tebal itu. Itu sudah bicara masalah stunting. Dan ini saya rasa perlu keberlanjutan. Jangan masyarakat kemudian melihat, wah budget dari mana, duit dari mana. Ayolah, bangsa kita ini bangsa gotong royong. Ya, kita coba berswadaya. Nah ini yang kita mulai. Fox mulai melakukan, bisa nggak ya dengan budget yang sekecil mungkin, tetapi stunting ini bisa hilang dari daerah-daerah yang kira-kira secara nasional sekarang 21% misalnya. Kalau bisa jadi 19%, ya dalam setahun misalnya atau 2 tahun, itu kan sudah ada tindakan-tindakan yang positif dari pemerintah. Nah ini tolong kita semua, saya harapkan teman-teman, ya para ormas-ormas juga yang ada di Indonesia untuk ayo bersama-sama membantu pemerintah dalam hal ini. Itu. Berarti apakah nanti Pak Prabowo akan menerima beban berat pemerintahan Jokowi atau justru malah tinggal meneruskan saja, Pak Yohanes melihatnya? Meneruskan tetapi lebih berat, ya pasti. Ini dengan dolar yang hari ini saya lihat sudah 16.400 sekian. Ya, ini beban yang cukup berat loh untuk nanti pemerintahan Pak Prabowo, dan itu nggak main-main. Ya, dengan banyaknya
orang-orang menahan uangnya dan sebagainya. Ini kan sekarang betul-betul mudah-mudahan tidak suram, tetapi sulit, ya. Seperti Pak Joko juga mengatakan, hati-hati kalau enggak kita kekurangan pangan. Itu juga perlu kita kaji ya secara positif. Apa-apa sekarang, food estate bagaimana, ya keberlanjutannya bagaimana, ya itu hal yang memang tidak mudah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa pemerintah Pak Prabowo sudah mempersiapkan itu. Oke. Pak Yones melihat sosok Prabowo ini seperti apa sih, Pak? Bagi saya, Pak Prabowo adalah salah seorang patriot Indonesia. Saya mengenal beliau secara pribadi di tahun 2016 akhir. Ya, pada saat itu kami dari Fox Point silaturahmi dengan Pak Prabowo dan saya mempertanyakan banyak hal. Ngobrol langsung, Pak ya? Ngobrol langsung. Dengan beliau, ya. Dari kami diberi kesempatan jam 9 pagi, kami pamit dari rumahnya Pak Kertanegara itu hampir jam 7 malam. Wah, lama sekali, Pak ya? Lama sekali. Ya. Paparan dari Pak Sugiono, salah satu orangnya Pak Prabowo, dan semualah. Itu kita terima dan kita mempertanyakan secara kritis. Dan saya yakin sekali bahwa Pak Prabowo itu hatinya betul-betul hati Mas. Oh ya? Betul. Dan saya berani bersaksi. Saya berani bersaksi bahwa Pak Prabowo itu orang yang sangat tulus. Ya. Dia tidak main sana-sini, enggak. Dia seorang militer sejati. Ya, itu saja. Mungkin bisa dikasih gambaran, Pak. Yang dipertanyakan dulu apa aja sih, Pak, misalnya? Terkait visi misi atau gimana? Saat itu, Pak, cerita. Saat itu saya tanya mengenai peranan Pak Prabowo mengenai tahun 98. Ya. Kemudian bagaimana isu-isu HAM yang selalu menjadi makanan sehari-hari setiap pergantian, setiap pencalonan beliau. Ya, itu saya pertanyakan. Saya pertanyakan dan saya mendapat jawaban yang sangat logis saat ini. Kemudian mengenai isu radikalisme bagaimana? Ya, andai kata Pak Prabowo nanti menjadi presiden, bagaimana dengan isu-isu itu? Jawaban beliau ya, saat itu? Saat itu sangat bagus. Ya, artinya, dan dia bukan orang yang radikal ya, sangat jauh dari itu. Maka pada saat pemilu tahun 2019, di mana Gerindra itu menjadi salah satu partai yang dianggap radikal, ya, itu kami semua yang tahu tertawa karena tidak mungkin seorang Prabowo seperti itu, tidak mungkin itu terjadi. Mungkin sebelum pertemuan stigma teman-teman itu dan Bapak juga mungkin berbeda ya setelah pasca itu. Ya, betul. Karena isu-isu itu mengalir dan menjadi rahasia umum. Ya, kemudian saya katakan saya akan bertanyakan. Teman-teman saya waktu saya bertanya kan semua direkam itu, ada rekamannya. Itu pada takut semua. Karena setelah stigma itu, Pak Prabowo itu yang keras, nanti marah. Sama sekali di luar dugaan mereka. Dan ternyata tidak. Tidak. Dan itu kesaksian saya. Dan terpatahkan semua ya setelah Bapak bertemu Pak Prabowo. Dan sampai sekarang mungkin nggak berubah, Pak ya? Atau malah justru lebih wise ya beliau ya? Bapak jauh lebih wise. Kalau saya lihat ya, jauh lebih wise Pak Prabowo. He's a very, very charming, very good man. I like him. Shannon was very happy when he was elected. Do you know him personally before? No, actually no. But he's very good friends with people of my relatives. I tried to see him way before 9 years ago. Never, I say, respective agendas match. Kombinasi dengan Gibran cocok, Pak? Saya tidak kenal Pak Gibran, mohon maaf. Jadi saya tidak bisa komentar. Tapi kombinasi antara tua dan muda itu banyak baiknya. Itu saja. Gibran dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi
Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Pak, kira-kira Indonesia ke depan bakal jadi seperti apa sih Pak di tangan Pak Prabowo? Bukan hanya di tangan Prabowo, di tangan kita semua. Tangan kita semua. Ya, Oke. kita selalu, saya tidak suka kalau orang kemudian hanya satu orang dipertanggungjawabkan, kemudian kalau lagi susah dimaki-maki. Wah, ini hal yang di tangan kita semua. Cita-cita pemerintah adalah menjadikan 2045 Indonesia emas. Cita-cita yang mungkin berat. Secara angka, kalau kita lihat berat. Tetapi karena ini cita-cita, kita juga tidak tahu kapan kita bisa merdeka kan pada saat itu. Semua akan mengatakan berat. Bayangin aja bambu runcing lawan senapan. Semua orang mengatakan tidak mungkin kan. Di atas angka-angka pasti mengatakan mustahil Indonesia bisa. Tapi kenapa Indonesia bisa merdeka? Demikian juga optimisme kita. Bahwa kita benar-benar harus bersama-sama. Makanya Pak Prabowo selalu, ayo kita bersama-sama. Ya, selalu menawarkan kerjasama untuk semua. Ya, untuk benar-benar menciptakan 2045 itu Indonesia emas. Mungkin meleset-meleset dikit mungkin ya, tapi nggak tahu 2045 itu masih 20 tahun lagi kan, 20 tahun lagi ya, saya umur 90-an itu pada saat itu. Kalau Tuhan masih meminta saya ada di sini, tapi kalau enggak. Tapi paling tidak bagi saya adalah bagaimana semangat itu, bagaimana kepemimpinan Indonesia ya di masa-masa nanti Pak Prabowo dan ke depan. Ya, karena masih ada 3 presiden lagi nanti kan. Sebelum 2045 ya? 2045. Itu benar-benar memberikan semangat dan motivasi kerja bagi kita semua. Kalau untuk toleransi beragama, Pak Yohanes melihat ke depan apakah akan semakin baik? Akan semakin baik. Akan semakin baik. Saya yakin itu akan semakin baik. Dan salah satu Fox Point Indonesia akan mengawal itu. Kami selalu bersilaturahmi dengan manapun, aliran manapun. Ya. Karena kami yakin bahwa semua itu teman, semua itu sebangsa dan setanah air. Itu yang perlu. Ya. Pak, untuk mungkin ini kan di pemerintahan ke depan kan mungkin akan banyak ya pergantian pejabat atau mungkin pergantian anggota dewan juga akan banyak. Menurut Pak Yohanes sendiri perlu nggak sih perwakilan Katolik nanti di pemerintahan untuk lebih banyak gitu, Pak? Saya rasa feeling saya mengatakan bahwa akan banyak teman-teman Katolik nanti ada di pemerintahan. Kenapa Pak Yohanes bisa berpikir? Saya melihat, karena itu tadi. Saya melihat Pak Prabowo adalah orang yang tidak pernah, oh saya ini orang yang begini, saya harus orang. Enggak. Siapapun yang capable, siapapun yang berkompeten, silahkan. Itu arahnya lebih ke situ. Ya, tidak politisasi, tidak ini enggak. Ya. Saya yakin itu. Pak, mungkin dari Fox Point sudah diminta masukan nih terkait pemerintahan ke depan. Belum secara spesifik, tapi kami juga menyodorkan beberapa orang kita. Oh gitu. Ya. Belum bisa disebut Pak ya, siapa belum. Oke, Pak, mungkin untuk ke depan ini kan dinamika politik kan akan terus berjalan ya, Pak Yohanes ya. Pilpres kan udah selesai gitu. Ini mau ada pilkada nih Pak, bentar lagi. Ada sorotan khusus mungkin Pak pilkada, khususnya Jakarta lah yang di tempat kita atau mungkin di wilayah-wilayah lain Pak Yohanes. Pilkada sebagaimana ya bentuk kecil daripada pilpres kan, selalu timbul kompetisi, persaingan dan sebagainya. Kalau ini bisa di-manage, kalau ini nantinya betul-betul dijalankan secara harafiah, secara undang-undang nomor 7 ya, undang-undang pemilu, saya rasa kok nggak ada masalah. Walaupun banyak ya, gubernur banyak yang akan berganti, kemudian Jakarta juga sudah mulai hangat-hangat sedikit gitu kan. Ya, tapi kita bisa prediksi. Masih bisa. Mungkin ada daerah yang menjadi sorotan khusus nanti di Fox Point Pak di pilkada nanti gitu. Ya kalau kita lihat DKI atau DKJ ini nggak tahu. Pilkada Jakarta ya. Pilkada Jakarta, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat,
Itu akan menarik sekali kalau kita lihat. Sumut, Iya. menarik sekali. Calon-calonnya udah benar-benar bermunculan ya. Sudah mulai bermunculan kan sekarang. Tapi Pak, dari Foxconn ada penilaian nggak sih Pak terhadap bakal calon ini? Terhadap pribadinya misalnya, siapa yang lebih? Kita akan lihat rekam jejak. Iya. Tapi selama ini hanya untuk konsumsi kita internal. Artinya Karena ada kita pasti tidak ada. ikut, ya kita tidak ikut menjadi komentator. Nanti malah lebih keruh. Dan netral Pak ya Foxconn. Saya ya? iya, kami netral. Pak, mungkin kita bicara soal Jakarta nih. Apa kira-kira yang harus dibenahi oleh Gubernur Jakarta selanjutnya? Gitu? Saya melihat bahwa dengan pertambahan penduduk dari tahun ke tahun di Jakarta, ya, kemudian ketersediaan pemukiman, juga pemerataan, yang penting adalah pemerataan pemukiman bagi Jakarta. Jangan sampai penduduk asli menjadi terpinggirkan. Ini pesan saya kepada siapapun nanti gubernur yang jadi. Tolong dilihat semuanya. Ya. Masalah banjir ya sudahlah, itu masalah yang dari tahun ke tahun harus kita hadapi. Tidak bisa disalahkan dan jangan hanya menyalahkan Jakarta karena memang kontur Jakarta kan juga harus didukung oleh daerah-daerah penyangga yang lain. Ya. Nah, itu perlu ini. Saya melihat transportasi sudah sangat baik. Ada sebuah kemajuan yang mungkin 20 tahun terakhir ya, 15 tahun ya. Kalau 20 tahun belum, saya masih banyak sekali bus-bus reot ya, Mayasari Bakti ini. Sekarang sudah menjadi Transjakarta yang bagus-bagus. Ya. Jadi saya lihat banyak kemajuan di situ. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mengubah paradigma manusia-manusia kita. Maka pemerintah maupun baik pusat maupun daerah, anjuran saya adalah mari kita bangun manusia kita, manusia Indonesia, manusia yang mengetahui jati diri kita, manusia yang tahu bagaimana memperjuangkan para founding fathers itu untuk berdirinya negara kita. Ini yang perlu. Ini yang sangat perlu. Pendidikan, lewat jalur pendidikan ini yang sangat mutlak diperlukan. Bukan pembangunan fisiknya saja. Kira-kira untuk di Jakarta perlu gubernur yang seperti apa nih Pak? Kriterianya yang bisa membereskan masalah ini? Gubernur yang tahan banting kalau menurut saya. Karena pasti tidak puas. Banyak itu. Pasti tidak akan puas. Ini masih kurang. Tapi gubernur yang bisa tahan banting, yang bekerja benar-benar dengan ruh atau roh untuk pengabdian. Tahun 2024 ini kan banyak agenda penting Pak ya. Bahkan nanti rencananya Paus Fransiskus mau ke Indonesia nih untuk pertama kalinya. Mungkin terakhir kapan Pak ya Paus ke Indonesia? Mungkin udah 30 tahun lebih ya saat itu ya. Iya ya mungkin. Yohanes kedua ya saat itu ya. Yohanes Paulus kedua. Surprise nggak sih Pak sebagai orang Katolik nanti? Sebagai orang Katolik kita bangga kan bahwa pemimpin dunia ya, artinya dia termasuk pemimpin dunia untuk agama kita, agama Katolik, menyempatkan diri untuk datang walaupun singkat sekali hanya 3, kemudian tanggal 6 sudah ke Papua Nugini kalau nggak salah gitu ya. Ya kita bangga. Cuman ya kita harus lihat kapasitas ya, walaupun orang Katolik kita hanya 8-9 juta orang, tapi kan tidak mungkin kita tampung itu semuanya gitu kan. Nah, tentu saja kita harus menyadari. Satu, kedua, kesehatan paus juga harus kita perhatikan. Karena benar-benar up and down-nya itu terasa sekali. Dan itu hampir seminggu sekali terasa sekali. Jadi mudah-mudahan Tuhan masih bisa memberikan paus kita ini datang ke Indonesia. Surprise juga Pak ya? Surprise. Berarti artinya Indonesia ini masih dipandang dunia sebenarnya. Terutama di Gereja Vatikan sini dipandang Pak ya? Mungkin dari Foxconn nanti ada yang ingin disampaikan ke beliau Pak jika dapat kesempatan ketemu? Atau... Iya, pasti pada waktunya kita siapkan itu. Pasti. Termasuk ini ya. Kira-kira beliau ini harus lihat apa nih Pak dari Indonesia menurut Pak? Kalau saya melihat ya bagaimana toleransi. Dan itu bisa kita lihat dari sisi apakah kunjungan paus ini akan
aman atau tidak. Saya terus terang sangat apresiasi dengan bidang keamanannya. Kebetulan bidang keamanannya adalah salah seorang Foxian yang ditunjuk di situ, koordinatornya. Ya. Jadi kita hanya mengatakan kita uji toleransi kita. Dan tentu saja keamanan itu tidak hanya harus dengan senjata. Tapi keamanan adalah bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik. Kita juga harus toleran terhadap yang lain dan sebagainya. Itu dari situ, dan dari situlah nanti hasilnya kita lihat. Oke. Impact-nya apa sih Pak buat Indonesia dari kedatangan Paus ini menurut Pak? Menurut saya secara negara-negara besar melihat Indonesia termasuk yang dilihat oleh dunia, ya, dengan Vatikan atau ya Vatikan sebagai salah satu negara yang nomor satu kan mengakui Indonesia juga kan. Itu benar-benar memberi perhatian khusus. Bayangkan jauh sekali loh dari Vatikan ke sini seorang paus yang sudah sangat ya uzur ya, sangat tua gitu. Itu kita sendiri semua berdoa untuk kesehatan beliau. Dan semoga kegiatan beliau di sini lancar Pak ya. Oke, Pak Yones Ya. mungkin ini bicara soal universal sedikit. Peran ormas keagamaan sendiri saat ini sudah berjalan baik belum sih Pak di Indonesia? Kalau saya melihat belum semua seperti yang kita cita-citakan. Ya. Artinya ada ormas yang ya punya motif berbeda, tidak seperti pada awal pembentukan. Itu ada dan itu banyak. Nah itu tugas kita bersama-sama untuk sedikit demi sedikit. Kalau di Katolik, di ormas Katolik, saya lihat ormas Katolik cuma ada 5, ya masih bisa dikendalikan oleh hierarki semua. Ya, saya rasa ya. Artinya kita bekerja sama dengan hierarki, masih seiring sejalan, sevisi, dan kita bangga untuk itu. Mungkin apakah dengan, kan sekarang Presiden juga memberikan kewenangan ormas mengelola pertambangan segala macam. Mungkin itu privilege Pak menurut Bapak atau gimana? Nah, kalau ormas diberi tambang, itu memang agak sedikit kontradiktif sebetulnya. Ya. Saya berkali-kali saya mendengarkan pidato Pak Bahlil, karena Pak Bahlil lah yang paling bersemangat. Ada itikat baik di situ. Namun kita juga melihat bahwa masalah pertambangan itu masalah yang kompleks. Saya bisa menyetujui bahwa ada orang yang berpandangan bahwa apa bisa nih ormas yang bukan punya kompetensi di sana kemudian mengelola hal yang sangat kompleks. Kan begitu. Tetapi berpulang kepada itu tadi. Itikat baik kita. Sampai di mana? Pemerintah selalu mengatakan, oh ini ada jebakan Batman. Jebakan mana lagi? Ya, saya juga sebetulnya menghimbau teman-teman yang tidak setuju, tolong hargai ormas yang setuju. Jangan kemudian sudah tidak menghargai, menghantam pemerintah. Saya bilang ini apa? Mau popularitas? Ya. Mari, kalau kita tidak setuju, kita punya pendirian. Oh, saya tidak. Seperti KWI mengatakan bahwa itu bukan kompetensi saya. Ya, memang betul. KWI bukan ngurus tambang. Ya. Dan tidak ada orang yang bisa memaksakan, oh harus, enggak kan. Nah, ini pendewasaan seperti ini yang kita ingin dibentuk oleh bangsa kita. Saya melihat ini kekurang dewasaan. Mohon maaf. Fox ditanya, setuju atau tidak setuju? Kami kaji dulu. Ya, kami berencana akan bertemu kalau memang nanti didengarkan podcast ini oleh Pak Bahlil, kita akan tanya lebih dalam lagi. Ya, jangan kita suudzon. Jangan kita tidak tahu apa-apa, kemudian ikut-ikut karena kanan kiri nolak, kanan kiri terima, bukan begitu. Tapi bagaimana? Apakah manfaatnya apa? Kemudian bagaimana pengelolaannya? Sanggup nggak kita mengelola? Resikonya apa? Itu semua kita kaji
bukan dengan secara emosi, vulgar, demi nama mungkin popularitas menolak. Wah, seolah-olah kalau menolak sudah jadi pahlawan. Ini yang saya mengatakan, mohon yuk bangsa kita mulai dewasa, belajar untuk menghargai tawaran orang siapapun itu. Dan tidak buru-buru menjudge kebijakan tertentu, Pak. Ya itu tadi yang saya katakan. Tidak langsung untuk popularitas, wah mengatakan kalau sudah melawan atau ini, wah seolah-olah sudah bangga. Enggak, bukan itu. Kita tidak tahu maksudnya apa. Kecuali sudah ada kemudian sosialisasi, kemudian sudah ada pertemuan. Dan dalam pertemuan kemukakan apa-apa yang jadi unek-unek kan. Itu kan bisa. Dan itu lebih bagus. Kemudian kita diam-diam saya katakan, kita belum kuat. Bisa aja kan, kita belum mampu ini mengelola seperti ini. Enak, daripada tuh saya menolak. Anda ditawarin orang mau memberi Anda, kemudian Anda jawabnya begitu. Sakit nggak? Itu aja. Saya melihat semua dalam pergaulan antar manusia kita. Ya, itu saja yang pandangan saya. Berarti per ormas keagamaan ke depan apakah akan semakin berat atau gimana, Pak? Ormas keagamaan kita ya, asal kita coba untuk kembali ke khitohnya, ya, cobalah jangan arogan, jangan kemudian mudah sekali menjudge sesuatu, ya. Itu saya rasa akan wajar semua. Ya. Baik, Pak Yonas, mungkin ada pesan Pak buat umat Katolik atau mungkin untuk bangsa Indonesia terkait dinamika ke depan dan harapan Bapak apa untuk peran umat Katolik ke depan dalam perpolitikan nasional, Pak? Ya. Harapan saya adalah mari kita bersatu. Mari kita mencoba mempunyai paradigma yang sama. Mengubah paradigma yang salah. Jangan kemudian saling mencari popularitas, ya, popularitas di atas orang lain. Ya. Mengutuk sesuatu untuk mencari popularitas diri sendiri. Itu nggak bagus. Menurut saya, ayo kita katakan dengan santun. Kita bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah, yang santun. Di mana itu sekarang? Ya, ayo kita kembali ke jati diri kita semua sebagai bangsa yang beradab, yang santun, yang ramah, yang toleran ya terhadap satu dengan yang lain. Itu saja pesan saya. Oke. Pak Yonas, terima kasih atas waktunya. Semoga Fox Point ke depan makin eksis dan makin dirasakan perannya, Pak, ya, dalam upaya ikut membangun bangsa ke depannya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi, Pak, soal program-program ke depan. Iya, terima kasih. Ya, itu dia pemirsa obrolan saya dengan Ketua Umum Fox Point Indonesia. Sungguh menarik tadi apa yang dikatakan beliau. Kita berharap agar ke depannya peran-peran seluruh elemen bangsa dalam membangun negara ini bisa lebih maksimal agar tujuan Indonesia Emas di 2045 bisa tercapai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk di-like, di-komen, dan di-subscribe terus channel JCC Network supaya kita bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat pemirsa semua. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Terima kasih.